Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Wa ba'd. Baiklah para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada, kembali kita bertemu pada kajian tahsin dan tajwid online yang diselenggarakan oleh Fanpage Markaz Inayah Riyadh. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah masuk dalam surah Al-Mulk bagian ke-6 ya. Tepatnya insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kali ini surah Al-Mulk ayat 22 hingga ayat 26. Dan seperti biasanya insyaallah tahsin dan tajwid ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengenalan tajwid dari ayat-ayat yang akan kita bahas, dan yang sesi kedua adalah tahsin dari para pemirsa, dari para peserta yang bergabung di ruang Zoom untuk dibacakan dan kami perbaiki dan tahsin bacaannya. Baiklah, langsung saja ya, sebelum kita masuk pada pengenalan tajwid dari ayat yang akan kita bahas, yaitu ayat 22 sampai ayat 26, kami akan membacakan terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Baik ya. Demikian tadi bacaan tajwid dari ayat 22 hingga ayat 26. Dan baiklah, kita akan membahas satu persatu dari hukum tajwid yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah ayat 22, afaman yamshi mukibban ya. Ya, afa nun sukun bertemu dengan huruf ya, itu idgham bi gunnah ya, idgham memasukkan nun sukun masuk ke huruf ya dan disertai dengan gunnah atau dengung. Afa yam dan ditahan durasinya. Afa yam ya. Afa yamshi ya. Lalu selanjutnya mukibban ala wajhi ya. Tanwin mukibban fathatain bertemu dengan huruf ain. Mukibban ala hukumnya adalah izhar atau jelas ya. Fathatainnya dibaca jelas. Mukibban ala. Lalu selanjutnya ala mukibban ala wajhihi, di sana ada hi atau ha dhamir, di mana ha dhamir ini atau haul kinayah ini setelahnya terdapat hamzah ya. Setelahnya terdapat hamzah, jadi yang tadinya ha dhamir ini hukumnya hanya
uh, dia memiliki mad 2 harokat saja yang bernama mad silah qasirah, tapi karena setelahnya bertemu dengan huruf hamzah, maka dia panjang, jadinya mad silah tawilah atau mad silah kubra. Bacaannya 4 atau 5 harokat ya. Namun di sini kita konsisten membaca mad silah ini atau yang mirip dengan mad jaiz munfasil ini dibaca dengan 4 harokat. Ya, bisa dibaca 2 ya. 2, 4 atau 5, 2 qasar, 4 atau 5 tawassut. Namun kita konsisten membacanya 4 harokat dari awal, makanya di sini kita bertemu dengan mad silah tawilah ini atau mad jaiz munfasil ini, kita tetap membacanya dengan 4 harokat. Ala wajhihi ahda amman. Nah, di sini juga ada ahda. Nah, di sini ahda itu juga hukumnya adalah mad jaiz munfasil ya, seperti tadi mad silah tawilah. Ya, ahda di sini mad jaiz munfasil karena dalnya ini panjang, yang awalnya mad tabi'i 2 harakat saja, namun setelahnya bertemu dengan hamzah maka dia dipanjangkan. Jadi 4 atau 5. Ya, bisa dibaca 2, 4 atau 5, namun di sini kita baca 4. Ahda amman yamshi. Ya. Lalu lanjut amman mim suku mim tasdid, di sini mim memiliki sifat gunnah dan dia bertasdid, ya, makanya gunnahnya harus ditahan dan dipanjangkan durasi tasdidnya. Lalu nun sukun lagi bertemu dengan ya, mirip di awal ayat ya. Afaman yamshi, ini juga amman yamshi, mirip ya. Nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah. Yamshi sawiyan ala sawi, wi ya, huruf wa-nya ini harus betul-betul dimonyongkan dan dia kasrah, ditarik langsung kiri kanan. Sawiyan, thayyib. Dan huruf ya-nya di sini dia fathatain bertemu dengan ain lagi ya, mirip dengan mukibban ala, sawiyan ala ya, izhar ya, fathatan bertemu dengan huruf ain. Ala siratin, dan huruf ra-nya di sini tafkhim atau tebal karena berharakat fathah. Ala siratin, ra-nya di sini juga memiliki sifat memiliki sifat isti'lah ya, tebal. Namun karena dia berharokat kasrah maka ketebalannya itu tidak sama ketika dia berharokat fathah. Siratim mustaqim ya, di sini juga ada kasratain atau tanwin bertemu dengan huruf mim, itu hukumnya adalah idgham bi gunnah ya, idgham memasukkan tanwinnya dimasukkan ke mim disertai dengan gunnah yang ditandai dengan tasydid pada huruf mim. Siratim mustaqim. Baik. Taqi, huruf ta-nya disertai dengan hamz, taqim, dan tim di sini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Ya, panjangnya bisa 2, 4 atau 6. Namun kita di sini akan konsisten membacanya dengan 4 harokat. Lanjut. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qul huwa. Ya, di sini ada lam sukun bertemu dengan huruf ha. Lamnya dibaca izhar ya. Ini masuk dalam harful lam atau sukunul lam. Jadi ini lam yang berada di qul, kata qul ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah semuanya itu lamnya dibaca izhar, kecuali kalau dia bertemu dengan huruf ra. Kalau dia bertemu dengan huruf ra maka dia idgham ya. Mungkin sangat jarang contohnya dalam Al-Qur'an, tapi ada. Contohnya wa qur rabbi ya, qul artinya qul rabb, asal katanya qul rabbi, namun lamnya didghamkan ke ra jadi wa qur rabbi dan seterusnya. Banyak contoh-contoh yang lain namun sangat sedikit terbatas dalam Al-Qur'an. Dan di sini huruf lam sukun bertemu dengan ha,
Lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Qul huwallazi ansha'akum. Ya, ladzi akum di sini juga ada mat apa? Jaizmu izmun fasil, di mana kita baca di sini 2, 4 atau 6, namun di sini kita konsisten membacanya 4 harokat. Pun bertemu ikhfa haqiqi. Ikhfa artinya menyamarkan, dan nunnya ini disamarkan. Cara menyamarkannya adalah dengan meletakkan lidah kita pada posisi huruf shin. Ainsya, pada makhraj huruf shin itu, yaitu pertengahan lidah diangkat bertemu dengan langit-langit. Ainsya'akum wa ja'ala, ya. Dan bertemu lagi mim sukun dengan waw. Ya, di sini mim sukun bertemu waw, hukumnya adalah izhar syafawi. Mimnya dibaca izhar atau dibaca jelas. Dan syafawi artinya maksudnya adalah huruf wawnya ini yang keluar dari syafah, mulut. Ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya. Wa ja'ala lakum, di sini ada 2 pertemuan huruf lam dan huruf lam. Ja'ala la. Di sini tidak terjadi idgham ya, walaupun 2 hurufnya bertemu seperti ini, namun dua-duanya berharokat. Wa ja'ala lakum. Ya. Tidak terjadi idgham di sini kecuali pada riwayat-riwayat yang lain. Riwayat yang mengidghamkan yang berharokat, 2 huruf kembar berharokat, yang namanya idgham kabir, ya. Wa ja'al lakum, seperti itu, langsung lamnya disukunkan langsung masuk ke lam berikutnya dan ditasydid. Wa ja'al lakum. Namun di sini kita baca dengan riwayat Hafs an Asim, itu kita baca dua-duanya tahqiq dengan fathah, dua-duanya tanpa idgham. Wa ja'ala lakumus sam'a, ya. Dan istam'a di sini sinnya ditasydid atau lamnya dimasukkan ke sin. Di sini hukumnya adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ya, lamnya enggak dibaca lagi tapi langsung masuk ke huruf sin. Sam'a, huruf mim sukun bertemu dengan ain, mim sukunnya ini izhar syafawi. Mim sukunnya dibaca jelas. Wal absara. Nah, di sini bedanya tadi as-sam'a tadi di sini alif lam syamsiyah, kalau wal absara di sini alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, ya. Alif lam bertemu dengan hamzah, ya. Lamnya dibaca jelas. Huruf ba-nya di sini qalqalah sughra karena berada di pertengahan bacaan. Absara wal afidah, ya. Absara, shadnya 2 harakat saja, mad tabi'i, dan ra-nya tebal tafkhim karena berharokat fathah. Wal afidah, dan al-afidahnya lagi di sini dimasuk pada hukum izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Wal afidah. Dan tak marbuto yang berada di akhir bacaan ini dibaca hak sukun dan diperhatikan baik-baik makhrajnya. Afidah, ya. Afidah, ya, betul-betul diberikan haknya dan sifatnya sebagai huruf hak. Qalilam ma tashkurun, ya. Qalilan. Linya di sini mad tabi'i 2 harakat saja. Lan di sini fathatain. Qalilam ma, fathatain bertemu dengan huruf mim. Ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Maksudnya huruf tanwinnya atau harakat tanwinnya ini dimasukkan ke huruf mim, diidghamkan lalu disertai dengan gunnah atau suara hidung yang tentunya ini otomatis ada karena huruf mim mengandung gunnah. Qalilam ma tashkurun. Tashkurun, huruf shimnya adalah makhrajnya di pertengahan lidah, diangkat bertemu dengan langit-langit dan memiliki sifat tafasyi di mana udara atau nafas itu menyebar di atas permukaan lidah.
qalilan ma tashkurun. Ya, unnya di sini mat arid lisukun, panjangnya tadi kita harus konsisten sebanyak berapa harokat? 4 harokat. Ya, karena di awal kita sudah mulai dengan 4 harokat. Lanjut. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Baik. Qul huwa, ya persis tadi awal ayat sebelumnya dia qul huwallazi ansha'akum, ini juga qul huwallazi dzara'akum. Sama lamnya, lam sukunnya dibaca jelas, dibaca izhar. Huwallazi dzara'akum, ya dzara'akum fil. Nah, di sini ada min sukun bertemu dengan huruf fa, hukumnya adalah izhar syafawi, ya. Huruf mimnya dibaca jelas, ya, jangan sampai dibaca samar-samar seperti dzara'akum fi, ya. Itu sudah diingatkan oleh Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi, ya. Dan berhati-hatilah ketika min sukun itu bertemu dengan waw atau fa. Di sini bertemu dengan fa, ya, karena berdekatannya makhrajnya, ya, huruf mim dan fa berdekatan makhrajnya atau bahkan sama makhrajnya pada syafatain, dan juga berdekatan pada cara pelafalannya, di mana mim itu kedua bibir dirapatkan dan huruf fa itu bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi jangan sampai dengan berdekatannya makhrajnya itu jangan sampai kita menyamar-nyamarkan huruf mim. Dzara'akum fi, ya, langsung, ya, jelas. Dzara'akum fil ardi, ya, fil ardi. Nah, huruf lamnya di sini adalah al-qamariyah izhar bertemu dengan huruf hamzah, lalu ra-nya di sini sukun, ya, tafkhim ataupun sebelumnya ada fathah. Ardi, yang huruf dotnya makhrajnya adalah hafatul lisan, tapi lidah bertemu dengan alabras, gigi geraham, ya, boleh kanan boleh kiri. Fil ardi, dan dia juga memiliki sifat isti'la atau sifat tebal. Wa ilaihi tuhsyarun, ya, wa ilaihi, di sini ya sukunnya ini mengandung sifat lin, ya, sifat yang lunak, yang mudah untuk dilafazkan hurufnya, ya, ya sukun ketika didahului oleh fathah, ya sukun atau wa sukun yang sebelumnya ada fathah, maka di sini ya-nya memiliki sifat lin. Wa ilaihi tuhsyarun, dan ada ha setelahnya, hak dhamir atau haul kinayah. Ya, hanya di sini, ya, berbeda dengan hak yang memiliki mad silah. Ya, contohnya di ayat 22 tadi kita dapati ada mad silah itu pada lafaz wajhihi ahda. Ya, thayyib, ya, wajhihi ahda. Di hak yang kedua, hi. Di situ ada mad silah, panjangnya 2 harokat kalau dia surah, tapi di sini dia kubro karena setelahnya lagi bertemu dengan hamzah. Ya, kenapa di silah ini atau di hak ini ada mad silah yang di ayat 22 wajhihi, sedangkan di ayat 24 wa ilaihi tidak ada mad silah. Wa ilaihi tuhsyar langsung, bukan wa ilaihi tuhsyarun, ya. Itu sebabnya karena kaedahnya memang seperti itu, dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan mad silah. Karena kaedah mad silah adalah ketika ada huruf hak kinayah seperti ini, hak dhamir, ya, kalau huruf sebelumnya itu tidak sukun, artinya dia berharokat, entah dia fathah, dhamma atau kasrah, maka haknya ini pasti ada silahnya, pasti ada 2 harokatnya panjang, entah dia silah sugro atau silah kubro. Adapun kalau huruf haknya ini yang ada terdapat pada lafaz wa ilaihi itu tidak silah karena sebelumnya memang ada huruf yang sukun, ya sukun. Ya, jadi ketika sudah ada ya sukun sebelumnya, maka haknya ini tidak diberikan hak untuk dia panjang atau tidak diberikan mat atau mat silah. Jadi seperti itu, ya, diperhatikan baik-baik dalam Al-Quran.
Ya, semua hak yang berbentuk seperti ini, haul kinayah atau haul dhamir, ya, ya, yang ada sukun sebelumnya, pasti setelahnya tidak ada silahnya, tidak ada mad silahnya. Namun ketika sebelumnya itu bukan huruf sukun, entah dia kasrah, dhamma atau fathah, maka haknya ini pasti ada silahnya atau ada mad silahnya. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Wa ilaihi tuhsyarun. Ya, baik. Di sini di lafaz terakhir ada run, di sini adalah mad arid sukun panjangnya 4 harokat. Ya, konsisten kita baca dari awal sampai akhir, setiap akhir ayat di mad arid sukun 4 harokat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ya, wa yaquluna masing-masing 2 harokat ya, mad tabi'i. Wa yaquluna mata, di sini juga ta 2 harokat mad tabi'i. Hadza juga haknya 2 harokat mad tabi'i. Hadzal wa'du, lam sukun di sini adalah lam izhar qamariyah. Ya, lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Wa'du in kuntum. Di sini ada 3 ya. In kuntum shadiqin. Nun sukun bertemu dengan kaf, ikhfa. Nun sukun bertemu dengan ta, ikhfa, dan mim sukun bertemu dengan shad adalah izhar syafawi. Ya, in kuntum, nun sukunnya bertemu dengan kaf, nunnya disamarkan, diikhfakan dengan meletakkan makhraj lidah kita pada huruf kaf. Ya, meletakkan lidah kita pada makhraj huruf kaf, yaitu aqsal lisan. Inku, inku, ya, dan kafnya ini memiliki sifat hams. In kuntum, dan juga nunnya sukun ini bertemu dengan ta juga ikhfa ya, dengan meletakkan lidah kita pada makhraj huruf ta. Kuntum shadiqin, ya, mim sukunnya jelas dibaca izhar ya, karena bertemu dengan huruf shad, yang dimana semua huruf hijaiyah itu ketika bertemu dengan didahului oleh mim sukun maka izhar, kecuali ba dan mim, dia ikhfa syafawi. Kalau mim dia idgham atau idgham mimi. Dan shadiqin terakhir di sini ada matun 4 harakat lagi. Dan ayat terakhir, qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Baik. Ya, qul innama di sini lagi-lagi lam sukun bertemu dengan hamzah ya, hukumnya lamnya dibaca izhar. Innama nun tasdid di sini gunnah ya, ditahan durasi gunnahnya. Qul innamal ilmu, dan lamnya di sini adalah izhar qamariyah ya, bertemu dengan huruf ain. Innamal ilmu 'indallah. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah ikhfa, ikhfa haqiqi. Indah, nun sukun bertemu dengan dal dengan meletakkan makhraj huruf dal pada lidah kita, indah ya, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Indallahi, huruf lafzul jalalahnya di sini, lafaz Allahnya tebal tafkhim karena didahului oleh fathah. Wa innama ana nadhir, dan innama nun tasdid ditahan durasi tasdidnya karena dia mengandung gunnah. Innama ana, nah di sini ada mad jaiz munfasil ya. Innama ana kita baca dengan 4 harakat, bisa dengan 2, namun di sini kita baca 4 karena dari awal kita baca 4. Lalu ana nadhirun. Di sini lafaz ana kalau kita perhatikan ada yang namanya dairah ya. Di sini sifar dairah di sini adalah tanda bahwa alif yang diberikan tanda dairah seperti ini, mustadirah seperti ini, maka alifnya itu tidak dibaca ketika kita wasal ya.
Wa innama ana nadhir. Jadi seakan-akan tidak ada alif di situ. Ya. Namun ketika kita waqaf pada lafaz ana, maka alifnya ada terbaca panjang. Wa innama ana, ya seperti itu. Ya, ketika kita waqaf, namun waqafnya di sini tidak sesuai atau bukan waqaf yang tam ataupun waqaf hasan. Ya, namun di sini waqafnya kita berhenti hanya untuk ikhtibari, hanya untuk menguji apakah seseorang itu atau seorang qori atau murid itu tahu bagaimana cara waqaf di tempat seperti ini. Namun ada juga banyak sekali di dalam Al-Quran yang kita bisa waqaf di tempat atau di huruf yang diberi tanda dairah mustadirah seperti ini. Ana nadhirum mubin. Ya, tayyib, nadhirun, roknya di sini tafkhim tebal karena berharakat dhammah. Lalu dhammatainnya atau tanwinnya bertemu dengan huruf mim. Di sini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tanwinnya dimasukkan ke huruf mim disertai dengan gunnah. Dan terakhir adalah mat'arid lis-sukun pada huruf pada lafaz bin. Di sini kita baca 4 harokat. Baik, demikianlah pengenalan tajwid dari ayat-ayat yang menjadi pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Dan insyaallah pada sesi kedua kita izinkan para peserta yang telah bergabung di ruang Zoom untuk membacakan ayat-ayat tersebut dan kami tahsin perbaiki bacaannya. Dan sekali lagi ini yang membaca dikhususkan bagi peserta laki-laki saja ya, dan yang akhwat atau perempuan silakan menyimak dengan baik. Baiklah, sebelum kami mulai dan yang ingin membaca silakan mengangkat tangannya, raise hand, dan kami akan buka mikrofonnya. Namun sebelum kita lanjut, kami akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang telah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. طيب. Baiklah, kita akan mulai dengan peserta pertama atas nama Ihsan Abdullah. Silakan dibuka mikrofonnya. Allahu Akbar. Baik. Silakan perkenalkan nama lengkap dan asal daerahnya. Nama Ihsan Abdullah, asal daerah Palembang, Ustaz. Masya Allah. Baik. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi Afaman yamshi
نمسة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون تحشرون panjang 4 harokat. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. خلاص Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mumtaz. Bacaannya sudah bagus. Ya cuma perlu perlu diatur temponya baik-baik ya. Tidak usah terlalu terburu-buru. Pelan-pelan biar bisa betul-betul kita amati dan teliti setiap huruf dan hukumnya ya. Kecuali kalau mengaji biasa ya silahkan di temponya sebebas mungkin. Tapi kalau tahsin temponya kita perlambat lagi ya. Tapi secara umum alhamdulillah sudah bagus ya, sudah mengerti hukum-hukum tajwid dan juga makharijul huruf sudah lumayan, namun perlu ditingkatkan lagi untuk lebih disesuaikan lagi makhrajnya pada tempatnya ya. Tapi dengan cara dibaca pelan, memang perlu untuk dibaca pelan ketika tahsin agar bisa menempatkan setiap huruf pada tempatnya. Barakallahu fikum Ihsan Abdullah atas partisipasinya ya. Selanjutnya silakan, tadi ada 2 yang raise hand di grup atau di ruang Zoom. Tafadhol atas nama ya ini ada Nur Ahmad, silakan perkenalkan nama lengkap dan asal daerah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama Nur Ahmad Ustaz dari Bogor. Bogor, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ustaz. Baik, tafadhal. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. صدق الله العظيم. Ustaz. Khalaas Ustaz. Baik, Masya Allah. Tamam, ya. Tajwidnya sudah bagus, lumayan, dan juga panjang pendeknya juga sudah pas. Insya Allah, barakallahu fikum. Nur Ahmad dari Bogor, ya. Baik, selanjutnya kalau sudah tidak ada lagi, insya Allah kita akan akhiri pertemuan tahsin dan tajwid kita pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, dan surah-surah berikutnya Al-Mulk, setelah itu Al-Qalam, dan hingga selesai juz 29 bi'idnillahi ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dimengerti, dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baiklah, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.